Hai guys, kembali lagi bersama gua di Wandi Channel Review. Seperti biasa di video kali ini gua akan melanjutkan alur cerita film From Series season yang kedua. Kira-kira akan seseru apa di episode kali ini? Oke lah, daripada kelamaan mending kita saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, seperti biasa silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di episode yang kedua ini kita diperlihatkan ke Sheriff yang berhasil keluar dari dalam sumur berkat pertolongan seorang pria yang dirantai bernama Martin. Dan sebagai imbalannya, si Martin meminta ke si Sheriff untuk segera menghabisinya karena dia sudah muak tinggal di tempat ini. Namun dirasa itu bukan keputusan yang tepat, si Sheriff berencana membebaskan si Martin dan membawanya pergi ke kota. Kemudian kita diperlihatkan ke si Donna yang sedang mencoba menenangkan para penumpang bus yang ingin keluar dari dalam restoran. Si Donna pun memberitahukan bahwa dirinya tidak berniat jahat, di mana apa yang dia lakukan ini demi menyelamatkan mereka dari makhluk-makhluk yang ada di luar. Just let me explain the tree you saw in the road. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si pirang Mary yang sangat kecewa dengan si Christy yang tega meninggalkannya, di mana selama 6 bulan ini dirinya selalu berusaha mencari keberadaan si Christy. Kemudian si Christy pun memberitahukan bahwa dirinya tak bermaksud meninggalkan si pirang karena sebenarnya dirinya terjebak di kota ini, dan ternyata si pirang ini adalah tunangannya si Christy. This is what you think. Lalu kita dialihkan ke si Jim dan si Asep yang masih terjebak di reruntuhan. Tidak lama kemudian si penumpang bus bernama Brick pun sadar dari pingsannya. Melihat dirinya yang terjebak, jelas saja si Brick pun panik. Kemudian dia pun berusaha untuk melepaskan diri. Melihat si Brick yang panik, si Jim dan si Asep pun mencoba untuk menenangkannya. Si Asep pun meminta ke si Brick untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun karena takutnya makhluk-makhluk di luaran sana menyadari keberadaan mereka. I can see right here. As quiet as we can. Lalu kita dialihkan lagi ke si Sheriff yang sedang berusaha melepaskan rantai yang mengikat tangannya si Martin. Melihat si Martin yang ketakutan, si Sheriff pun memintanya untuk tenang karena selama dirinya memiliki batu ini, maka mereka semua akan aman. Namun si Martin memberitahukan bahwa makhluk-makhluk yang meneror kota itu hanya sebagian kecil dari makhluk yang ada di tempat ini. Dan setelah rantai itu berhasil dilepas, si Martin pun meminta ke si Sheriff untuk memikirkan kembali perkataan si Abby, karena mungkin saja perkataan si Abby itu benar bahwa semua ini hanyalah mimpi. Mendengar hal itu, jelas saja Sheriff pun kaget karena bagaimana bisa si Martin mengetahui istrinya. Namun belum sempat si Martin menjelaskan, tiba-tiba terjadi sesuatu pada tubuhnya. Melihat hal itu, si Sheriff pun berniat untuk menolongnya, namun seketika dia pun shock setelah melihat ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya si Martin. Entah siapa sebenarnya si Martin, tiba-tiba dia menyerang si Sheriff, dan setelah berhasil melukai si Sheriff, dia langsung mengatakan bahwa kini darahnya sudah berada di dalam tubuhnya si Sheriff. Setelah mengatakan itu, si Martin pun langsung modar. Dirasa tidak ada waktu memikirkan perkataan si Martin, si Sheriff pun bergegas pergi dari tempat ini. Namun anehnya, setelah dirinya keluar dari tempat itu, tiba-tiba si Sheriff sudah berada di tengah hutan. Di tengah kebingungan, dia pun dikagetkan oleh seekor asu yang sempat dia lihat sebelumnya. Dirasa asu itu ingin menunjukkan jalan, si Sheriff pun bergegas mengikutinya.
Kemudian kita diperlihatkan ke si Victor yang membawa si Tabitha bersembunyi di sebuah truk kontainer. Namun dikarenakan tidak adanya batu pelindung, si Victor pun meminta ke si Tabitha untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun karena takutnya makhluk itu menyadari keberadaan mereka. Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke si Fatima dan si Alice yang meminta ke para penumpang untuk segera masuk ke dalam rumah. Namun dirasa ini sangat berbahaya, si Alice pun mengajak si Fatima untuk segera masuk ke dalam sebelum makhluk-makhluk itu datang. Things that if they find you, they'll for you. Do not enter. Inside now! Melihat para penumpang itu masih di luar, si Fatimah pun mencoba memperingati mereka untuk segera pergi bersembunyi. Namun para penumpang yang tidak tahu apa-apa malah mendekati si makhluk. Melihat hal itu, si Fatimah pun berniat keluar guna menolong mereka. Namun si Alice menahannya karena itu sama saja dengan bunuh diri. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke orang-orang di restoran yang panik setelah mendengar teriakan di luar. Dirasa percuma terus di dalam, si botak pun berniat keluar guna menyelamatkan mereka. Namun si Kenny menahannya karena itu sangatlah berbahaya. Dan bukannya mikir, si botak malah menyandra si Kenny dan meminta ke si Donna untuk segera membukakan pintu. Jika tak ingin tangkurak si Kenny bucat. Mendengar hal itu, si Donna pun langsung memberitahukan jika dirinya membukakan pintu, maka semua orang di tempat ini akan modar. Oleh karena itulah, dia tidak akan pernah membukakan pintu walaupun si botak menembak si Kenny. That's his dog. Then you're gonna have to shoot him. Kemudian kita diperlihatkan ke sepasang penumpang yang berniat bersembunyi di sebuah rumah. Namun seketika si Kewes pun panik setelah mendengar teriakan di luar. Namun dirasa itu hanya asu leweng saja, si Ujang pun mencoba untuk menenangkan ayangnya. Okay, look. It's an adventure. Hingga di tengah obrolan mereka pun dikagetkan oleh seseorang di luar yang meminta izin untuk masuk. Dirasa itu salah satu penumpang bus, si Ujang pun berniat untuk membukanya. Help! Help him out. Please help us. Kira-kira apakah mereka akan baik-baik saja? Pura-pura gak tahu dulu. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si makhluk yang berniat masuk ke dalam bus. Naas sekali, sepasang lansia itu pun harus modar mengenaskan dimangsa oleh si makhluk. Lalu kita dialihkan kembali ke si Sheriff yang sedang mengejar si asu. Namun seketika dia pun panik setelah melihat para makhluk mulai bermunculan. Setelah para makhluk itu pergi, si Sheriff pun bergegas mencari persembunyian sebelum makhluk itu menyadari keberadaannya. Singkat waktu, kita pun diperlihatkan ke si Tabitha yang menanyakan ke si Victor tentang si bocil yang menyuruh si Victor untuk menunggu di gua. Namun belum sempat si Victor menjelaskan, mereka dikagetkan oleh sesuatu di luar. Dan ternyata itu adalah si Sheriff. Di tengah rasa lega, mereka pun dikagetkan oleh seseorang yang meminta tolong. Dirasa itu manusia asli, si Tabitha pun meminta ke Sheriff untuk mengizinkannya masuk. Hurry up! We need to move! Setelah di dalam, si Sheriff yang tak mengenali si Elgin pun langsung menanyakan siapa dirinya yang sebenarnya. Kemudian si Elgin pun langsung memberitahukan bahwa dirinya hanyalah seorang penumpang bus yang sedang mampir di restoran kota. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Brick yang kembali mengeluarkan suara setelah tak tahan lagi menahan sakit di tubuhnya. Melihat hal itu, si Jim dan si Asep pun mencoba untuk menenangkannya lagi. I sneeze.
Naas sekali akibat luka yang dialaminya cukup parah, si Brick pun harus modar. Melihat hal itu, si Asep pun berniat untuk mengeceknya. Namun tiba-tiba... Sungguh suwe akibat teriakan si Brick sebelumnya, para makhluk itu kini menyadari keberadaan mereka. Melihat hal itu, si Jim yang tak bisa berbuat apa-apa pun hanya bisa pasrah melihat si Asep dimangsa oleh si makhluk. Kira-kira apakah si Jim akan bernasib sama? Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Julie yang panik setelah mendengar teriakan dari arah rumahnya. Melihat hal itu, si Donna pun mencoba untuk menenangkan si Julie. Singkat waktu, di keesokan harinya, melihat hari yang sudah siang, si Julie dan yang lainnya pun bergegas keluar guna mengecek keadaan si Jim. Julie! Dan betapa senangnya si Julie setelah mengetahui ternyata si Jim masih hidup. Mendengar hal itu, si Donna dan yang lainnya pun bergegas menyelamatkan si Jim. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si supir glowing yang berniat mengecek keadaan busnya. Betapa syoknya si glowing setelah melihat dua penumpangnya sudah modar mengenaskan. Lalu kita dialihkan ke si Sheriff dan yang lainnya yang berniat kembali ke kota. Namun sebelum itu, si Sheriff yang penasaran pun langsung menanyakan tentang jumlah orang yang menaiki bus. Kemudian si Elgin pun langsung memberitahukan semuanya, di mana pada saat itu dia mampir ke sebuah resto di dekat rumah yang runtuh. Dirasa itu rumahnya, si Tabitha yang panik pun bergegas pergi. Sementara itu, si Sheriff pun panik setelah melihat ada sesuatu yang bergerak di tangannya seperti tangannya si Martin. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya ke Sheriff? Kalem karena episode 2 pun sudah berakhir. Close it. Let's go. Oke lah ngap, mungkin segitu dulu saja pembahasan kali ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Nantikan episode kelanjutannya hanya di Wandi Channel Review. See you next and bye-bye.